Andri Yulias dan saya Febriansyah. Selamat datang di Haflah Iftitami Durus ke-13. Hey Febri. Hai Andre. Apa kabar kamu Febri? Alhamdulillah baik. Kalau kamu Andre? Alhamdulillah baik juga Febri. Ya harus baik lah Andre. Karena malam ini adalah acara Haflah Iftitami Durus yang ke-13 Febri. Oh jadi ini wisudanya kakak kelas kita ya? Iya Febri. Angkatan ke? 13. Mana? Ya yang di situ itu Febri. Oh ya itu ya? Iya. Yang ganteng-ganteng itu? Iya Febri. Yang cantik juga itu? Betul sekali. Andre? Iya Febri. Kita sebagai adik kelasnya ya, seharusnya mendoakan mereka semua menjadi kebanggaan Al-Amin di luar sana. Ngomong-ngomong luar ya Febri ya? Iya. Kemarin itu ada 2 kakak kelas kita yang diterima di universitas luar negeri Febri. Luar negeri? Iya Febri. Kecamatan mana? Loh kok kecamatan? Kecamatan. Negara mana? Ya nanti dulu, kan nanti itu ada prosesi wisuda Febri. Oh ya, nanti ya? Iya. Ngomong-ngomong, kamu suka lagu apa Febri? Aku suka lagu sholawatan. Loh kok sama Febri? Ya harus sama lah, sebagai pemuda kita harus kita sholawat. Karena dengan sholawat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu karena berkat sholawat juga Febri. Biasanya ada kata-kata seperti ini Febri. Berkat sholawat, maksiat, minggat. Malam ini katanya ada yang mau tampil grup sholawat. Loh siapa Febri? Itu loh, yang putih-putih samping itu loh. Oh iya. Apa nama grupnya? Hubul Amin. Oh ya udah, sekarang kita suruh tampil aja gimana? Langsung saja Febri. Inilah penampilan grup sholawat Al-Banjari Hubul Amin. Sholawat Nabi Muhammad. Hubul Amin. Tafadhol. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة
خاشعين إنك عفوك ظالمين وإليك نرجع خاشعين إنك عفوك ظالمين وإليك نرجع خاشعين إنك عفوك ظالمين وإليك نرجع خاشعين فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا فاشفق علينا يا معين وارأف بنا يا ربنا Beri tepuk tangan yang meriah. Andre, Iya Febri. gimana ini tadi penampilannya? Wah, sungguh memukau sekali Febri. Aku sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sama Andre. Baru dengar dikit aja udah kretek hatiku Andre. Nah, iya. Tadi Ya. mulai nyanyi itu, Ya. suara merdunya Febri ya. Subhanallah. Terus diiringi banjarinya tadi. Subhanallah. Wah, Jadi itu double subhanallah. subhanallah ya. Andre, Iya. ini tadi membawakan lagu apa? Loh, kamu belum tahu? Belum. Tadi itu Ya. Hubul Amin membawakan sebuah lagu yang berjudul Sholawat Nahdiyah Febri. Oh. Tahu aku tahu. Tahu apa Tahu. Febri? Sholawat Nadia merupakan sholawat ciptaannya Kiai Haji Hasan Abdul Wafi dari Paiton Probolinggo. Gitu tahu loh. Tahu aku. Lah iya. Di dalamnya tersirat makna kita harus jihad fi sabilillah dan menyebarkan agama Islam yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ngomong-ngomong soal Nahdlatul Ulama ya Febri ya. Ya, ada apa? NU itu Ya, tidak lepas dari kitab kuningnya Febri. benar sekali. Dan kitab kuning tidak lepas dengan kitab Nahwu. Iya Feb. Kitab Nahwu. Aku pernah hafalan kitab Nahwu itu apa ya? Apa ya? Oh, aku baru ingat Febri. Dulu waktu Ya. kita kelas 8, Ya, benar. Oke. kita kan pernah disuruh ngafalin nadom. Imriti ya? Iya, betul sekali Febri. Oh iya ya, yang sebelum pelajaran itu harus lalaran dulu. Iya, harus hafalan dulu. Iya, Nanti setoran. iya. Betul sekali Febri. Jadi itu nada Imriti ya. Iya Feb. Gimana malam ini kalau kita lalaran? Loh, masa kita yang lalaran? Ya bukan. Terus siapa Feb? Lihat samping kiri kamu, Ndri. Wah, kayaknya udah siap adik-adik kita Adik-adik ini. kita ini udah siap ini ya. Iya, langsung saja Febri. Oke. Inilah lalaran Nadom Imriti yang akan dibawakan oleh santri putri kelas 9. Dan kelas 10. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بإسقاط المعاني وأنه أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لا يفهم وكان خير كسبه صغيرا قرصة لطيفة شهيرا في عربها وعشمها ورومي ألفها الحبر بن أجرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف هشمها نظمتها ندما بديع المقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي وقد هدفت منه عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شرح للكتاب سئلت فيه من صديق يفهم قولي لاعتقاد وثقي إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا لنري مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه كلامه اللفظ المفيد المسند والكلمة اللفظ المفيد المفرد لاسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم والقول لفظ قد أفاد مطلقا ككم وقد وإن زيدا ارتقى فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلا من وألف والفعل معروف بقد وسين وتاء تأنيث مع التسكين وتفعلت مطلقا كجئت لي والنون والياء في افعالن وافعلي والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونسب وكذا جزم وجر وكل غير الجزم في الأسماء يقع وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع لكل نون قد خلا للرفع منها ضمة واو ألف كذاك نون ثابت لا منحدف فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء العبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كياتي والواو في جمع الذكور سالمي كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء أب أخ همون وفؤاد جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدان الألف والنون في المضارع الذي عرف ليفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت في الخمسة الأفعال للنسب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنهدف فانصب بفتح ما بضم قد رفيع إلا كهندة ففتحه منيع واجعل لنسب الخمسة الأسماء ألف فانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنسب في الاسم الذي قد سني وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتسب فحذف نون الرفع مطلقا يجب علامة الحفظ
كلما بها نصب الخمسة الأسمى لشدها تصيب وفي بفتح كلما لم ينصرف مما بوجه الفعل صار يتصف بأن يهوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين من المضاف أسكت التنوين أو نونه كأهلكم أهلنا وفق به اسم الذي له تلك قتله لم زيد قتلا وهو على تقدير في أولامي أو من كمثل الليل أو غلامي أو عبد زيد أو إنا زجاج أو صبي خز أو كباب ساجي وقد ماتت أحكام كل تابع مبسوطة في الأربع توابع فيا إلهي التب بنا فنتبع سبل الرشاد والهدى فنرتفع وفي جمادى السادس سبعين بعد انتهاء 9 من المئين وتمنت هذه المقدمة في رفع ألف كافيا أكما ندم الفقير شرف العمريت ذي العجز والتقصير والتفريط والحمد لله مدى الدوام على جزيل الفضل والإنعام وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد وصحبه والآل أهل التقى والعلم والكمال. Gimana Febri penampilan adik-adik kita tadi? Cuma satu kata, Apa Febri? subhanallah. Loh, kok cuma satu Febri? Subhanallah itu sudah mewakili kata-kata spektakuler. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Ya udah kalau gitu diucapkan subhanallah bareng-bareng aja. Tuh, wakah. Subhanallah. Sudah cantik, HP-nya lancar. Wah subhanallah banget Pak. Banget. Iya. Andre. Iya, sekarang jam berapa, Andre? Wah ini udah kayaknya kita harus pamit Febri. Bentar, dibaca dulu. Banjar sudah. Imriti sudah. Iya, Andre. Waktunya kita untuk undur diri. Iya, langsung aja Febri. Langsung saja ya. Iya. Demikian hadirin pra-acara yang telah kita saksikan bersama. Dan selanjutnya kita akan break sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Dan nanti akan dilanjutkan acara inti. Haflah Ikhtitamid Durus ke-13. Saya Febriansyah. Dan saya Andri Julius. Mohon maaf setulus-tulusnya. Bila mana ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Step of the blocks, obstacle completely by the red spirit of the brave warrior will reach for the bright and shining future. Mahathir Amin will be the generation of leaders to be. Quran and Sunnah are strong in the heart. Keep going forward.
hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usaplah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan dan Sosial Al-Amin yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Zazuli, Magister Sains. Kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahmad Zazuli, Magister Sains, kami haturkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara berikutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan dan Sosial Al-Amin yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Zazuli, Magister Sains. Kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahmad Zazuli, Magister Sains, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, khususnya para dewan pengasuh Ma'had Al-Amin, ketuanya Yai Mutaharun, wakil ketua Ibu Nyai Masluh Aziz. Cek tepang nggih. Yai Mutaharun perjalanan. Nek Bu Nyai Masluh hamun tepang nggih. Nah ini dewan pengasuhnya cek tepang. Ustadz Muhaimin jumeneng wali murid rumen keamanan saat niki pengasuh tak makin nggih. 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 Rumen malaikat malike pondok niki nggih. Terus niki Kiai Ali Fakhruddin, monggo niki. Niki pengasuh bidang Allah saleh Pak Lurah Japan, cek pirsa niki jumeneng Pak Lurah niki. Nah niki Allah saleh. Kula sambutan kalian ndawak-ndawakno nenggo kiai ini lak ngoten nah. Nggih. Kula kenalaken kabeh wakil ketua yayasan niki Ustadz Agung, monggo niki insinyur ya nggih nggih. Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Amin Ustadz Saiful Huda, monggo. Nah, ini. Kepala Madrasah Aliyah pun ketinggal. Masih jemput Yai, nggih, Ustadz Imaduddin. Kepala Ma'had Al-Amin niki Ustadz Hanafi jumeneng. Nah, ini. Wakil Kepala Ma'had cek Semarang nggih. Niki
Bunyai Hajah Nuryatin niki, kula celuk Bunyai. Alhamdulillah. Niki wanita satu-satunya yang paling saya cintai setelah ibu saya. Seluruh wali santri, para pejabat, oh enggak lupa ini Ketua Ma'arif NU, Ustadz Lukman, Ketua Ma'arif NU hadir, berdiri biar tahu. Ini Ketua Ma'arif NU, ya, nah, ini. Para santri semua yang hadir, mudah-mudahan kita dibarokai Allah, diberikan sehat, panjang umur, istiqomah ibadah, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali panitia supaya kursi depan ini tidak kosong diajukan saja. Nanti ketika penceramahnya Yai Mujahid nanti datang ceramah, kalau depan tidak ada orang kurang baik, yang sebelah utara. Allahumma shalli Muhammad. Malam hari ini betul-betul patut kita syukuri, patut kita merasa bangga karena Allah, yang mana anak-anak kita, santri-santri Al-Amin yang akan dilepas ini sudah memasuki berbagai perguruan tinggi. Ada yang ke pondok mahat tinggi, ada yang perguruan tinggi negeri, baik agama maupun umum. Ini menunjukkan bahwa wali santri ini tidak ingin anak-anaknya hanya cukup di madrasah aliyah saja, tidak hanya cukup pendidikan agama saja, tetapi semuanya melanjutkan lebih tinggi. Alhamdulillah. Nah, ini wali murid banyak yang hadir. Ini saya terima kasih bahwa motivasi panjenengan untuk anak-anak ingin mencetak menjadi anak-anak kader-kader, generasi-generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang muttaqina imamah. Allahumma. Ibu bapak yang dirahmati Allah, memondokkan anak, karena yang hadir ini tidak hanya wali murid kelas akhir, tidak hanya santri-santrinya saja, tapi semuanya diundang. Saya ingin menyampaikan bahwa anak mau dipondokkan itu adalah nikmat yang besar. Tidak semua orang kaya anaknya gelem mondok, jarang. Tidak semuanya. Ada yang orang tuanya karep, anaknya gak gelem. Nggih. Banyak. Saya ini punya teman, ya apa Ustaz, anak saya tidak mau mondok, boyong. Ada yang anaknya karep, wong tuane sing gak tega, nggih. Betul. Anak nggih pondok kudu ya. Hari ini tadi sudah berapa orang telepon, terutama kelas 7. Juga kula wangsul sekedap napa Ustaz? Kula jawab, niki nek setunggal kula izine wangsul, liyane gemruduk yo izin mulai kabeh. Kata pramila ketentuan di pondok diterapkan, memang aturan kalau ndak waktunya pulang ndak boleh. Supaya anak-anak ini betul-betul melaksanakan pendidikan di pesantren, pengajian-pengajian dan lain-lain ini tidak terganggu. Kula mengatakan bahwa anak purun mondok itu nikmat besar. Mergi napa? Godaan-godaan anak di luar ini Masya Allah ya. Era globalisasi, modernisasi ya, HP, medsos itu anak pondok kan dilarang bawa HP. Betul anak-anak ya, enggak boleh bawa HP ya. Nah, ini enggak usah menyesal, HP gak ada kursus iso dewe ya. Ini karena apa? Banyak kerusakan-kerusakan dari HP dan sebagainya, medsos itu. Nah, nikmat besar anak mau dipondokkan. Karena apa? Akhlaknya, ngajinya, taklimul mutalimnya dibina oleh para guru, para kiai. Niki yang harus dinikmati. Makanya betul firman sabda Rasulullah,
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dikehendaki Allah baik, yufaqihu digampangno fiddin ing dalam urusan agama. Mudah-mudahan anak santri Al-Amin semuanya ini betul-betul menjadi hamba Allah yang sukses fiddini wa dunya wal akhirah. Sebab napa? Sepuntene kula pidato kan ndawak-ndawakno nenggo kiyaine nggih. Kula rumen mondok niku ibu kula tasik guru SD. Teman-temannya ibu saya sanjang ngeten. Bu Mas Luka, anak sampean di pondokno dadi apa? Lho niku lho ya. Dadi apa? Di pondokno. Lah ini pandangan yang keliru. Subhanallah. Dadi apa di pondokno? Perlu diketahui di pondok ini Syahrut ini ya. Nggih, berdiri saat ini. Syahrut ini alumni Al-Amin yang dari Libanon ya. Nggih. Monggo ya, kemarin mantennya saya datang. Istrinya dari Palestina. Enggak ikut istrinya. Oh iya ya. Ya berdiri wis rodok Jawa wisan ya. Pertama kali ini dari Libanon Palestina nih ya. Istrinya Ustadz Syahrut sudah lulus S2 di Libanon, alumni Al-Amin. Istrinya dulu enggak Jawa, sekarang rodok Jawa wisan ya. Subhanallah. Dadi apa Bu Mas Luka anak sampean di pondokno? Subhanallah. Ibu saya yakin mondokno anak intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Betul Bu nggih? Subhanallah. Ya kula nggih bukan orang yang terbaik. Ya. Biasanya orang mengukur kesuksesan dunia itu biasanya materi. Masya pinter ngaji, khusyuk, alim, ahli ibadah, nek seyek melarat itu mesti saknone ya pinter ngaji tapi begitu. Bukan itu ukurannya, tetapi subhanallah. Saya dipondokkan 10 tahun ya, dari madrasah Ibtidaiyah mondok pulang dari pesantren ya alhamdulillah. Walaupun bukan orang yang terbaik tapi ilmunya masih ada manfaatnya. Baik di pemerintahan maupun di kemasyarakatan, dipondokkan. Matur suwun ibu kula dipondokno. Bahkan saat itu di pondok, pulang dari pondok, kula niki saking taate kali guru, sebelum waktune boyong. Nah ini, guru kula sanjang Jazuli, nek kowe boyong tak tangisi. Nah, pramila niki komitmen anak santri di Al-Amin kelas 7 sampai kelas wali murid sampai kelas 12. Lho kula rumiyin niku wonten pondok kali kiai wis tamat 6 tahun sampai SMA gak oleh boyong. Kula taat. Subhanallah. Sirinya taat kepada guru, masya Allah. Nah ini. Waktu tamat SMA, Yai Mustain, santri-santri pada semebiar nang IKIP, nang UNER, mana-mana. Yai Jazuli kon nek boyong tak tangisi Jazuli, tak tangisi. Kon tak gekno undar, subhanallah. Waktu niku belum besar undar, swasta. Subhanallah, biiznillah. Kula niki secara rasional ndak masuk akal. Kuliah di Darul Ulum nggene pondok fakultas hukum. Mulai teko pondok dados pegawai wonten Pemda, dados kepala bagian kesra ngurusi agama, dados asisten, dados kepala dinas pendidikan. Waktu dadi kepala dinas pendidikan kula nggawe pengaran guru-guru. Kanca-kanca kula saking pondok sing nang IKIP nang ndi-ndi. Subhanallah, diangkat pegawai negeri dari guru. Mudah-mudahan tidak takabur. Ternyata Allah karena barokah nurut guru, kula dadi kepala dinas pendidikan bawa guru-guru kanca sing teko pondok. Nah ini sirinya taat nang guru. Mudah-mudahan anak-anak yang taat, yang sami'na wa ta'na terhadap gurunya, kiainya, anak Al-Amin mulya dunya akhirat. Nah niki nomor 1, sirinya taat nang guru.
Alala, anak-anak ingat? Alala tanalul ilma illa tatin saum ihafi. Wes gak tak terusno wes ketahuan ya. Ada wa irsadi ustadin, petunjuk guru. Subhanallah. Nah ini nomor 1. Harapan saya selaku perkumpulan, selaku yayasan, anak-anak jangan luntur. Walaupun kalian nanti ya sudah jadi apapun, stempel pesantren, stempel ahli sunnah wal jamaah, kader-kader Nahdlatul Ulama, jangan luntur. Jangan sampai ada anggapan saya ini pengajian ya bisa, tapi saya ini kan pejabat, masa ikut pengajian? Saya jamaah ke Masjid Gombel, saya ini kan pejabat. Ini yang tidak boleh. Harus, walaupun saya pejabat, saya ikut pengajian. Walaupun saya pejabat, ikut jamaah. Sebab kadang-kadang pimpinan tuh gengsi jamaah wong akeh. Nggih ruangan dhewe beber sajatah. Ini. Nah, maksud saya anak-anak ketika nanti jadi bupati, jadi direktur, jadi DPR, tidak luntur amaliah pesantren. Allah salam Muhammad. Oh, niki pesan yang pertama. Kula baleni maneh ketika menerima santri baru. Di pondok pesantren itu untuk beribadah, untuk bertakwa, untuk istiqomah di jalan Allah tidak sulit. Teman-temannya podo Islame, podo NU-ne, masjidnya cedek, gurune ono, mudah untuk istiqomah di jalan Allah. Ini saya jadi ingat hal itu Yai Kulo Sanjang waktu saya di pondok. Cerita untuk santri. Ya. Santri niki mondok pun tamat boyong, barang pun boyong, rabi, ya, menikah, ya, sowan nang kiai. Lho santri rene ambek sapa? Kali istri kula ya. Ternyata apa? Santri ini pernah dipesan oleh kiai. Ya. Dipesan kiai. Salate, jamaahe, ngajine ojo lali. Ya. Ternyata santri ini apa? Pulang dari pondok, nyambut gawe angel, ditakoni ambek yai ini. Santri yang mutaharun perjalanan. Santri seliramu wis omah-omah, sampun yai, sampun yai, wis nyambut gawe santri, alhamdulillah yai, saenten-entene yai sampun. Loh nyambut gawe apa? Kula nderek Cina yai. Loh ndelok Cina? Nggih yai, nyambut gawe angel yai. Apa kerjaane? Nggene toko yai, serabutan. Sholatmu ya apa santri? Alhamdulillah yai, kula tetep sholat mboten ngantos spot, tapi nggih mboten saged jamaah. Oh wis angel ya. Jamaah angel. Takoni maneh apa melok Cina? Nek mangan gak tau mangan babi santri. Mboten yai, alhamdulillah. Lah nek mangan ya apa? Nggih duduhe tok mawon yai. Duduhe tok. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa nek wis mulai teko pondok iku angel. Nah, kisah ngaten niki ternyata saya alami dalam konteks yang beda karena saya tidak ikut Cina. Saya pulang dari pondok ya, jadi sekprinya bupati ya. Dilalah sebelum jadi sekpri itu saya ikut kepala bagian yang mana kabak itu agamanya non muslim Nasrani. Loh ini loh, bagaimana diuji Jazuli alumni santri 10 tahun diajak studi banding ke Pasuruan mulai pagi, agamanya berbeda. Neng pondok agamane podo, gurune podo, ngajine podo. Ini agama beda sak mobil, berangkat pagi
saya posisi sebagai staf diuji. Mulai esuk gak sarapan Pak Lurah ya. Sampai Pasuruan gak dijak mangan. Sampai sore, jadi nanti makan di Mojosari. Wonten wali murid saya ke Mojosari niki. Mojosari kata saking Pasuruan pun asar mulai esuk gak mangan. Subhanallah, dijak mandek rumah makan ngarepe kecamatan. Jenenge rumah makan Sari Rasa. Yang Mojosari tahu ya, miliknya Cina. Subhanallah, begitu masuk warung niku eling, waduh, ya apa iki ya. Diuji, makanya mempertahankan ajaran di pesantren ketika sudah keluar berat. Apa yang terjadi? Begitu masuk warung, depotnya Cina niku Sari Rasa, kalau delok niku menunya itu ada tulisan bab 1. Napa bab 1 niku? Napa Bu? Bab 1. Babi. Kalau mikir, ayo makan Dek Jazuli. Kalau mikir, mosok duit tok. Mikir loh ini loh, diuji dari pesantren, mosok duit tok. Akhirnya saya ada lagi suike. Apa suike nih? Kodok. Subhanallah, saya ini kok pondok. Posisi staf ambek kepolonnya. Ini loh, iki nek gak kuat-kuat loh, duit tok ae. Akhirnya sudah saya bilang, "Pun Pak, saya minum saja." Ya enggak apa, ambil minum. Saya bingung, wis ngomong minum bingung. Iki ngombe es teh korah-korah ya apa nggih. Nah, korah-korah ya. Akhirnya kula pun sprit saja. Sprit pun bingung kate kayak gelas es. Wah, iki ya apa korah-korah gelas. Nah ini diuji. Akhirnya pun sprit mawon, mulai pagi ndak makan sampai jam 5 sore, sprit wis gak ate es, ditotok ae napa? Nganggo sedotan. Weteng lesu ngombe sprit ya. Ini adalah dalam rangka mempertahankan akidah. Nah, itu contoh kecil. Kalian nanti kalau jadi anggota DPR RI, mungkin ada teman-temannya yang ingin apa? Konspirasi untuk berbuat maksiat, ya, mengajak korupsi, mengajak kemungkaran. Kalian harus kuat imannya, jangan larut, ya, jangan larut. Ini filosofinya bahwa Kiai saya cerita arek mondok mulai nyambut gawe angel melok Cina. Nek mangan ya apa santri duit tok. Ketok cerita singkat tapi setelah saya terjun di masyarakat ada demikian beratnya. Allahumma shalli Muhammad. Ya, ini yang kedua. Yang pertama tadi pentingnya mondok ilmu agama. Yang kedua mempertahankan ajaran pesantren dimanapun berada, kalian jangan luntur. Yang ketiga para wali santri. Ini Pak Mudin Pacet ya ini ya. Nggih, Pak Mudin ya kacamataan. Saya kelihatan gini, Abah Wahib ya. Nggih, kula niti syuting mun patek ketok ngene ya. Nggih. Allah salam Muhammad. Yang ketiga, kula sampaikan kepada wali santri, kepada anak-anak keduanya. Ketahuilah ya, bahwa di pesantren itu adalah pendidikan yang memadukan antara fikir dan zikir. Memadukan antara fikir dan zikir. Fikir itu otak, zikir itu hati. Jadi di pesantren itu ya, tidak hanya mementingkan hatinya wiritan ngaji tok. Saya nanti diberitahu loh kalau yang mentahun rawuh ya. Belum? Sudah? Kok bahasanya begini tuh noling gurung teko ya? Wah, ngene ya. Lan-lanan kalau sudah datang saya turun ini ya. Saya tuh mohon maaf para wali santri ya. Oh iya iya.
Sudah, yang ketiga tidak saya sampaikan. Saya ingin menampilkan anak saya Sahrut, nanti diajak istrinya berdiri di depan ya. Biar yang laki-laki kemecer di bojo Palestina. Ya. Jadi perpaduan fikir dan zikir itu penting. Ya. Fikir itu otaknya maju, nek gak tahu zikir pinter bujuan nanti. Bujuan. Indonesia itu banyak wong pinter, tapi kenapa masih banyak ya kerusakan? Ya karena tidak dibarengi zikir. Zikir tok pikirannya tidak maju. Zikir tok zikir tapi gak berpikir, dibujui wong. Makanya tepat ya. Tepat sekali yang sering disampaikan oleh para Yai Aziz, Yai Mas'ud, Yai Mutaharun, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat ya di antara kamu ya, orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Beriman tok gak duwe ilmu gampang dibujuki wong, berilmu tok gak beriman bujuan. Nauzubillah min dzalik. 3 hal itu yang saya sampaikan selaku mewakili pengurus yayasan atau perkumpulan. Saya menyampaikan kepada para wali santri yang telah mempercayakan anak-anaknya di Al-Amin ini, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf manakala di dalam pengelolaan, di dalam gula mentah yugo panjenengan ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan anak-anak saya yang akan melanjutkan perguruan tinggi atau di pesantren tinggi atau dimanapun untuk menambah ilmunya, saya doakan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keberkahan, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكره شكرا جزيلا على كلمة القيمة عسى نستطيع أن نستفيد منها. Dear honorable audience, the next welcoming speech will be delivered by graduate student of Al-Amin Islamic Boarding School. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Amin Muhammad Nur Syahrul Tohari LC. Yang terhormat Muhammad Nur Syahrul Tohari LC, disilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. المكرم الدكتور الحاج جازولي، المكرم الدكتور الحاج مهيمن، وكل الأساتذة الكرام، أيها الحاضرون المحبوبون، أقوم بين أيديكم لست لأني أفضل منكم، أحسب أن هناك أناسا يناسبون أن يقوموا في هذا المكان بدلا عني. أيها الحاضرون، pakai bahasa Indonesia saja ya.
yang terhormat para asatid, punyai, dan juga para staf Pondok Pesantren Al-Amin, yang saya hormati wali santri dan yang saya cintai, teman-teman yang akan diwisuda pada malam hari ini, dan juga pada teman-teman yang lain dan para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah, di majelis yang penuh dengan kebahagiaan, dan kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syahrul Tahari. Saya adalah alumni Al-Amin angkatan 4 yang lulus tahun 2009. Sebenarnya saya merasa ada yang lebih pantas untuk berdiri di sini daripada saya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin memang harusnya saya kok ternyata dipilih di sini untuk mewakili para alumni. Sedangkan di sana baik dari teman-teman saya satu angkatan ataupun kakak-kakak kelas saya ataupun adik-adik kelas saya, di sana ramai dan banyak yang lebih pantas untuk mengucapkan kata sambutan sebagai perwakilan daripada alumni Pondok Pesantren Al-Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya diminta untuk sedikit menjelaskan dan menceritakan perjalanan belajar saya dari mulai Al-Amin sampai saya lulus, alhamdulillah lulus di Lebanon pada tahun 2016. Kemudian setelah itu melanjutkan ke master atau S2 sampai pada akhir tahun 2017. Alhamdulillah saya masuk Al-Amin tahun 2003. Tahun 2003 saya masuk Al-Amin yang waktu itu Al-Amin masih belum sebesar ini. Bangunan ini masih belum ada, hanya ada 2 lokal saja waktu itu. Subhanallah, dengan berjalannya waktu dan pada waktu itu khususnya saya dan juga teman-teman yang lain itu setiap minggunya kalau tidak bahasa Arab ya bahasa Inggris setiap minggu. Dan di sana ada yang namanya mahkamah bahasa atau mahkamatul lughah, dan juga ada mahkamah keamanan, mahkamatul aman. Pada waktu itu sangat ketat. Jadi siapa saja yang waktu itu berbicara selain bahasa yang resmi, pokoknya kena. Pasti ada jasusnya. Namanya jasus yang mengintai siapa yang bicara selain bahasa yang resmi. Satu kalimat nanti ada hukumannya. Bisa hukumannya bersihkan toilet, bisa hukumannya sampai menulis karangan dengan bahasa yang digunakan pada minggu itu. Alhamdulillah, kemudian saya pun jadi pengurus bahasa dan juga pernah menjadi pengurus keamanan. Dan saya ingat pertama kali saya belajar bahasa Arab itu, yang saya ingat yang paling berjasa, dan semuanya berjasa, guru-guru, ustadz-ustadz di sini sangat berjasa untuk saya bisa memahami bahasa Arab. Tapi pertama kali saya ingat bagaimana perjuangan saya untuk memahami bahasa Arab itu dari Ustadz Ali. Waktu itu saya diminta untuk membaca di depan teman-teman pelajaran BMK, belajar membaca kitab. Saya nggak tahu gimana ini baca kitab ini, nggak ada harokatnya, nggak ada apa-apanya. Pokoknya saya baca ada maknaannya. Saya baca apa adanya, pokoknya keringat ini
keluar terus sampai sejagung-jagung mungkin keluarnya. Tapi dari situ sering saya diminta untuk ke depan. Alhamdulillah saya kemudian juga berjuang, dibantu juga dengan Ustadz Mudzaffar yang mungkin tidak hadir pada malam hari ini. Saya sering kursus pada Ustadz Mudzaffar pelajaran nahwu, sampai saya hafalkan dari beliau kitab Al-Ajurumiyah. Kemudian setelah itu lebih paham lagi, alhamdulillah, tentang bahasa Arab ketika diajarkan Ustadz Nuruddin Al-Imriti. Waktu itu saya masih kelas 2 sanawiyah atau kelas 8. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai saya diajar oleh Ustadz Hanafi Alfiyah. Alfiyah saya digembleng sedemikian rupa. Sebelum Alfiyah saya digembleng sedemikian rupa untuk mengikuti lomba MQK, Musabaqah Qiraatil Kutub. Pertama kali yang saya ikuti tahun 2006, waktu itu kalau nggak salah di Tulungagung. Jadi dari situ alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan untuk faham bahasa Arab, dan pada waktu kelas 3 sanawiyah sekitar tahun 2005-2006, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustadz Nur Rahmat. Ketika itu saya mendengar cara berbicara beliau dengan bahasa Arab yang fusha seperti saya belajar kitab. Jadi saya sering mendengarkan orang berbicara bahasa Arab karena Al-Amin Masya Allah sering mengundang orang-orang luar negeri untuk dijadikan narasumber di sini. Pernah ada orang Sudan, pernah ada orang Amerika dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika saya tahu ada orang Indonesia yang bicara bahasa Arabnya fusha seperti itu, saya takjub. Dari situ alhamdulillah saya kemudian belajar bahasa Arab dari buku yang beliau ajarkan, yaitu adalah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin. Alhamdulillah setelah itu lama, tahun 2009 saya lulus dari Al-Amin dan saya melanjutkan perjalanan belajar saya ke Jakarta. Untuk sampai perjalanan ke Jakarta ini membutuhkan banyak sekali perjuangan. Karena di sana saya tahu teman-teman rata-rata itu kuliah. Lah kok saya kok mondok gitu. Teman-teman semuanya kuliah, tapi saya kenapa kok mondok? Saya pikir bahwa orang tua saya mengantarkan saya ke Al-Amin dan Al-Amin adalah pondok. Maka saya paham bahwa orang tua saya ingin saya paham agama. Maka itu yang saya cari. Kemudian setelah itu tahun 2010 saya ditawarkan untuk berangkat ke Lebanon setelah diadakan beberapa seleksi yang diikuti oleh orang-orang Indonesia di Jakarta dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu saya setiap kali seleksi, setiap kali 2 bulan ada rapotan. Setiap kali 2 bulan alhamdulillah saya selalu dapat ranking 1 karena memang niatnya ingin ke Lebanon. Dan alhamdulillah ternyata tahun 2011 Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya berangkat ke Lebanon. Kemudian saya di sana terlambat datangnya karena semestinya harus bulan 9. Saya datang bulan 12. Akhirnya saya datang terlambat dan harus mengulang pelajaran. Sehingga saya lulus S1 itu tidak 4 tahun tapi 4 tahun setengah. Di setengahnya itu yang karena saya terlambat. Alhamdulillah setelah saya lulus, kok saya dikenalkan Allah dengan perempuan Palestina yang bermukim di Lubnan tanpa sengaja. Maka alhamdulillah dengan berbagai macam rintangan saya bisa menikahi perempuan tersebut. Ya, perempuan tersebut hadir di sini
yang bernama Manarul Huda Qasim. Tafadhali idza bati. Ya, inilah perempuan Palestina dari Lebanon, dan nggak perlu pasti tingginya lebih tinggi dari saya. Assalamualaikum. Dia malu. Ya, ya karena Yai sudah datang. Jadi mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan saya pesankan untuk adik-adik. Yang pertama, bahwa belajar kalian tidak hanya berhenti di sini saja. Kalian harus kuat, semangat untuk meneruskan belajar, khususnya di zaman sekarang ini yang mana tantangan-tantangan untuk generasi Islam ini sangat besar. Kita ditantang banyak sekali dari seluruh penjuru, khususnya dari golongan-golongan dan fahaman-fahaman sesat yang ingin merubuhkan ahlu sunnah wal jamaah, ingin merubuhkan Islam. Nah, mereka tahu Islam ini kuat ya, karena ahlu sunnah wal jamaah. Dan di Indonesia itu dibungkus dengan organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga kita tahu sebagai generasi penerus maka harus semangat untuk memahami dasar-dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah untuk membentengi gerakan-gerakan dan fahaman-fahaman golongan-golongan sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah." Rawahu Tirmidzi. Maknanya seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang kamilul iman itu tidak akan sempurna imannya min khairin yasma'uhu, dari kebaikan yang pernah dia dengarkan, yang pernah dia pelajari, hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia menemui surga. Jadi pelajaran yang sudah kalian ambil di sini, yang sudah pernah kalian pelajari di sini, itu harus kalian pertahankan, harus kalian bawa, karena tantangan pada zaman ini, khususnya di kampus-kampus di Indonesia, ini banyak tantangannya. Maka apa yang telah diajarkan di pondok ini harus betul-betul dipegang, dan kalau bisa lebih dikuatkan lagi. Saya teringat satu syair yang disebutkan oleh Abul Atahiyah, yang terkenal juga Abu Ishaq Abul Atahiyah dalam Bahar Rojaz. Jadi teman-teman nanti insya Allah yang akan kuliah ke jurusan bahasa Arab, sastra Arab, akan tahu nanti ada namanya Al-Arud. Nah, itu di situ dibahas bahar-bahar. Kalau dulu di Al-Amin ini saya pernah mendengar dari Kiai Jazuli dulu. Suka sekali, kuat dalam masalah arud, sangat kuat. Nah, beliau dulu mengajarkan satu kitab yang berbahar basit. Nah, kalau syair yang akan saya sebutkan ini baharnya Bahar Rojaz. Biasanya Bahar Rojaz dipakai untuk nadhoman-nadhoman. Nah, beliau mengatakan, Abul Atahiyah mengatakan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun likulli mar'in ayyu mafsadah. Yang artinya, inna syababa, sesungguhnya masa muda, wal faragha, dan masa luang, wal jidah, dan masa kaya, mafsadatun, adalah memberikan pengaruh yang rusak, berpotensi merusak, lil mar'i, pada seseorang, ayu mafsadah, kerusakan yang sangat besar. Maka masa muda, masa luang, dan masa kaya ini harus dijaga baik-baik. Dan ini telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, igtanim khamsan qabla khamsin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, biar waktunya
bisa dilanjutkan. Mungkin kalau istri saya mau bicara sesuatu, saya silakan. السلام عليكم. أنا اسمي منار الهدى. قابلت محمد في الجامعة العالمية في بيروت، وأعجبني منه علمه وأخلاقه الحسنة، وهذا كله بفضل اتباع علم الدين. بارك الله بكم. Mau diterjemahkan atau insya Allah paham semuanya kalau Al-Amin? Jelas ya? Artinya, jadi nama saya kata dia Manarul Huda. Manarul Huda, saya berjumpa dengan Muhammad Nur Syahrul saya di Beirut, di kampus kata beliau. Kemudian dia mengatakan, dan saya kagum terhadap Muhammad Nur Syahrul ini katanya pada ilmunya katanya. Nggak tahu dari mana taunya. Katanya dari ilmunya dan juga dari akhlaknya yang baik. Mungkin karena kita dari Nusantara ya. Jadi beda kelihatannya gitu. Ya, alhamdulillah itu yang dia sampaikan dan dia nggak bisa melanjutkan karena malu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your speech. May your speech will be useful for us. Terima kasih disampaikan. الكليمة الثالثة سيلقيها شيخنا الكريم الشيخ مطهر أفيف وإلى فضيلته فليتفضل مشكورا. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari pimpinan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin yang terhormat Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mutahharun Afif LC MHI kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada para masyayikh dan para ibu nyai yang kami muliakan, kepada Bapak Wakil dari Kabupaten Mojokerto yang telah hadir, kepada Bapak Wakil dari Kemenak yang kami muliakan, kepada para asatidz dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu baik yang ada di
pendidikan maupun non-pendidikan, juga anak-anak yang sekarang sedang merasakan kebahagiaannya, betapa bahagianya akan diwisuda pada malam ini, yang kami banggakan, baik putra maupun putri. Kepada Bapak Ibu Wali Santri ingkang kawula mulyakaken, kepada anak-anakku santri yang belum waktunya diwisuda, semoga bisa terus sampai akan diwisuda. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ingkang saged meluangkan waktunya kangge nderek-nderek ndongaaken putra putri kita ingkang badhe dipun wisuda khususé, lan kangge putra putri kita ingkang taksih wonten ing Pondok Al-Amin. Mugi donga-donga panjenengan sedaya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang sholihin sholihah. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, yang kedua mohon maaf karena kami bersama asatidz hanya bisa seperti itu mengantarkan anak-anak Bapak Ibu. Saya yakin apa yang ada di Al-Amin ini menjadi bekal untuk kelanjutan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, baik itu pendidikan yang akan menjadikan kita seorang kiai ataupun seorang insinyur atau dokter atau lain-lainnya. Semoga semuanya dibarengi dengan rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya menjadi orang-orang yang berguna bagi semuanya. Anak-anak kalian sudah selesai pendidikan di Al-Amin, akan melanjutkan di tempat yang berbeda, apalagi yang akan ke Mesir. Ini akan sangat berbeda. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada anak-anak kita yang akan wisuda sekarang ini ada 2 anak yang sudah diterima untuk melanjutkan studinya di Mesir. Semoga walaupun keluar, tetap hatinya dipenuhi dengan rasa tawadhu, bukan menjadi orang-orang yang sombong dan ujub. Anak-anak tadi sudah saya sampaikan, ada di luar negeri dan ada di dalam negeri. Hakikatnya adalah sama di luar dan di dalam. Makanya yang keluar tidak usah punya rasa wah, yang di dalam tidak usah ciut, sama aja melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu adalah untuk bekal kita mencari kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Anak-anak, seperti tadi sudah disampaikan oleh
alumni yang sudah ada di luar negeri itu. Kalian harus tetap ingat apa yang ada di pondok pesantren Al-Amin ini. Kalian diarahkan, dibina, dibimbing untuk menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan perjuangan para ulama kita. Jadi kalian nanti di tempat sana ini harus tetap melaksanakan amaliyah yang ada di Al-Amin ini. Salat harus berjamaah. Bagaimana kira-kira? Wah, berat sekali ini. Jamaah masa berat sekali. Padahal jamaah ini adalah salah satu dari hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasul pernah bersabda, saya ingin menyuruh seseorang untuk menjadi imam, kemudian saya akan pergi ke orang-orang yang tidak ikut jamaah. Saya minta sebelumnya dikumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak berjamaah. Pernah dengar hadis yang seperti itu? Halo? Diam aja, pura-pura gak dengar ya. Jadi itu, bukankah kita semua sudah pernah mendengar hadis yang seperti itu? Oleh karena itu, dimanapun kalian berada, itu adalah salah satu dari usaha yang harus betul-betul dilaksanakan untuk yang lain. Soalnya salat itu adalah imaduddin. Lah jamaah itu adalah menjadi orang yang akan ada pada yadullah ma'al jamaah. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan ini, insya Allah akan selamat dari apa saja yang mengganggu kalian. Jadi itu utamanya adalah berjamaah. Makanya kalian harus di dekat masjid atau di dekat mushola, cari tempatnya. Kalau bisa tetap ada di pesantren. Kalian jangan kos. Kalau orang kos itu orang kos-kosan itu. Artinya kos-kosan itu apa ya? Setiap ada semacam ini, saya selalu menganjurkan mereka ada tetap di pesantren. Di pesantren itu adalah merupakan salah satu tempat jamaahnya orang-orang yang selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mendengar bahwa ada keterangan ketika orang itu berkumpul, maka seperti digambarkan kumpulnya orang dengan menyendirinya orang itu sama seperti kumpulnya kambing dengan menyendirinya kambing. Bukan orang ini disamakan dengan kambing, tapi kumpulnya itu. Ketika kumpul kambing itu, maka serigala tidak berani mendekatnya. Tapi begitu mencar sendiri-sendiri, disitulah akan dikejar oleh mangsa, oleh serigala atau harimau atau apa saja yang akan memangsanya. Demikian juga manusia.
kalau menyendiri maka setan akan segera memangsanya, akan segera mengambil, akan segera mengajak untuk mengerjakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Na'udzubillah min dzalik. Utamanya anak-anak putri. Anak putri ini mesti harus ada yang menjaga, karena terpelesetnya anak laki nggak begitu kelihatan, tapi terpelesetnya anak putri akan kelihatan. Na'udzubillah. Semoga anak-anak kita ini dijaga oleh Allah SWT dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baru syaitan. Yang kedua, paham-paham yang lain. Ini di kampus-kampus sangat banyak yang akan mengajak kalian untuk ikut mereka. Kalian disuruh meninggalkan apa yang telah dipelajari. Seperti saya pernah cerita bahwa saya punya murid sekarang ini sudah jadi dokter, tapi sekarang sudah tidak mau ketemu lagi dengan saya. Ketika saya ditanya, kenapa Yai ada di sana, di Saudi, kok tidak seperti orang Saudi? Apa takut ditinggalkan masyarakatnya? Kalau Yai nggak ikut seperti itu, saya sekarang tidak mau lagi ketemu dengan Yai. Langsung sampai sekarang tidak pernah ketemu, karena sudah beda yang diikuti. Kalian insya Allah tidak akan seperti itu. Awalnya anak ini menyerang. Mereka diserang semua. Tapi akhirnya karena mereka tidak mau kalah, mencari orang yang lebih, yang ada di atas dia. Setelah ketemu dengan dia, akhirnya dia tekuk lutut ikut ke sana. Itu makanya besok kalian ketika ada di sana harus ngumpul dengan teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Soalnya ada yang lain bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh ulama-ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama. Jadi kalian di sana harus kumpul, harus punya ikut jamaah. Artinya tidak sendirian, sebab kalau nanti sendirian kalian akan diajak sehingga katut ikut. Tapi kalau kalian kelihatan sudah kelompok ke kelompok yang lain, maka mereka sudah tidak akan ngajak lagi, karena kalian sudah punya teman. Anak-anak, jadi kalian tidak boleh menyendiri, baik tempatnya maupun jam'iyahnya. Ini perlu kami sampaikan karena sangat-sangat khawatir dari kami ini ketika melepaskan kalian. Padahal saya tahu bahwa kalian masih mestinya belum bisa dilepas. Saya belum bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon maaf, memang mestinya Al-Amin itu punya cita-cita ingin menjadikan anak-anaknya itu bisa, satu, punya ilmu yang bisa diamalkan, punya amal
yang berdasarkan ilmunya. Di sini ingin bahwa anak-anak itu bisa kitab, ingin anak-anak ini bisa bahasa Arab dan Inggris, ingin anak-anak bisa mempunyai leadership, kepemimpinan, dan tidak lupa ingin punya al-akhlaqul karimah. Entah 4 ini yang kalian bawa itu yang mana? Kira-kira yang mana ini? Kalau kalian bawa akhlakul karimah saja, wah sudah bagus sekali. Jadi bawalah kemana-mana al-akhlakul karimah ini, dan kalau memang yang lain belum, maka lanjutkan usaha kalian agar di sana bisa mendapatkan yang belum kalian dapatkan, yang masih baru separuh. Bapak Ibu, waktunya barangkali tidak usah ditambah lagi karena masih ada yang akan menyampaikan. Saya mohon maaf kalau terlalu banyak, dan itu mestinya masih panjang. Jadi besok kalian kalau bulan Syawal tidak harus datang ke para asatidnya agar mendapatkan masukan-masukan yang belum disampaikan. Akhirnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكره شكرا جزيلا على كلمة ممتازة عسى نستطيع أن نستفيد منها. Atas sambutan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto. Kepada yang mewakili, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus Kiai Haji Mutahharun MHI, Yai Dr. Yai Jazuli beserta istri, para bunyai dan wali murid Al-Amin yang kami cintai. Alhamdulillah malam ini kita bisa menyaksikan nanti wisuda anak-anak kita. Mudah-mudahan para alumnus benar-benar menjadikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat lan barokah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa itibak kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, utamanya Yai Mutahharun dan Abah Jazuli, perlu saya sampaikan bahwa pada mulai hari Selasa itu hari Jumat ya sama itu sudah mulai pergantian kepala kantor. Jadi mulai hari Senin besok yang menjadi PLT itu Bapak Haji Dr. Andes Muhammad Fauzi MPDI. Ini harinya datang dengan istri ya. Dan dia wali murid Al-Amin ya, luar biasa.
sekarang di UIN di daerah Yogyakarta kalau nggak salah. Mestinya yang lebih pantas hadir dan tampil di sini PLT, Pak, ya. Tapi karena dia pas posisi diundang jadi wali murid, saya di sini mewakili Bapak Kepala Kantor. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan, saya ini orang beragama bangga dengan pondok pesantren. Alhamdulillah saya juga dulu pernah tidur di pondok pesantren. Anak saya 3 semuanya di pondok. Anak saya yang pertama itu dari pondok Mambaus Solihin, Suci, Gresik. Ya. Itu kemudian kuliah di Universitas Negeri Malang jurusan Bahasa Arab. Anak saya yang kedua itu dari pondok pesantren Al-Amanah Junwangi Krian. Sekarang sedang studi di UNESA Surabaya jurusan Bahasa Inggris. Anak saya yang ketiga juga dari pondok Al-Amanah yang ketiga, sekarang ingin beralih suasana ke pondok Tafid Hanifida di Jombang. Alhamdulillah, tidak ada anak saya tidak mondok. Ya. Dulu, mohon maaf, kesannya orang yang mondok itu nyun sewu, kalangan-kalangan orang miskin, anak wis bedik baru di pondok. Sekarang terbalik, Pak. Anak-anak cerdas itu justru larinya ke pondok pesantren. Ya. Kemudian para wali muridnya orang yang kaya-kaya. Alhamdulillah. Jadi mindsetnya sudah berbeda. Oleh karena itu kami berharap ya, untuk para wali murid jangan minder. Tadi saya dengar sekali sambutan Bapak Dr. Jazuli bahwa dulu saya itu di pondok tetapi ternyata bermanfaat baik di birokrat maupun di masyarakat. Dan ingat Bapak Ibu, orang-orang Kemenek itu pokoknya tahu ngicipi pondok, insya Allah akeh kanggone mbek gawe. Ya. Betul ya, saya itu merasakan itu dan banyak teman-teman yang berbasis pondok itu rata-rata kanggo. Ya. Oleh karena itu ini luar biasa. Sedikit Abah Jazuli dan Ya Mutahharun, saya menyampaikan begini terkait dengan bagaimana pendidikan pondok ke depan luar biasa. Suatu hari seorang pakar pendidikan, ya, saya lupa namanya, bertanya kepada Yai Imam Zarkasi, pendiri pondok Gontor. Nyun sewu Bapak, orang-orang sing hebat di tingkat nasional, ya, seperti Kiai Haji Hasyim Muzadi almarhum, Profesor Dr. Nurholis Majid almarhum, Profesor Dr. Din Samsudin, Profesor Dr. Amin Rais, itu semua dari berbasis pondok pesantren. Itu orang-orang hebat semua. Nah, ternyata alumnus pondok luar biasa, termasuk Al-Amin. Al-Amin ini sering mendapatkan piala Pak, nih lomba-lomba itu sering ya. Saya sering, aduh Al-Amin hebat-hebat ya. Karena saya sering mengikuti daripada lomba di tingkat Jawa Timur. Nah, ketika Imam Zarkasi ditanya oleh pakar pendidikan, Yai, apa konsep daripada pondok jungan kok luar biasa? Kok luar biasa? Para alumnusnya orang-orang hebat dan banyak diminati orang. Lalu Yai Imam Zarkasi berkelakar begini, al-maddatu muhimmatun wat-tariqatu ahammu minal maddah wat-tariqatu aham muhimmatun wal mudarris muhimmun ahammu minat tariqah wal mudarris muhimmun walakin ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Mari kita gendoli Pak ucapan Yai Imam Zarkasi ini. Kata Imam Zarkasi bercerita ke pakar pendidikan ini, materi yang berbobot itu penting. Jadi materi Al-Amin kalau diadu dengan materi yang lain itu berbobot, itu penting. Tetapi wat-tariqatu, metode untuk penyampaian materi itu jauh lebih penting. Kemudian metode itu penting, walakin mudarris, guru itu lebih penting daripada metode. Lalu saya lanjutkan,
Guru itu penting. Walakin ruhul mudarris. Ketulusan seorang guru, keikhlasan seorang guru itu lebih penting daripada gurunya itu sendiri. Mohon maaf Bapak. Kemarin saya rapat Pak di Kanwil. Saya ini di kantor Kementerian Agama Yai menangani tentang bagaimana guru-guru agama yang ada di SD, SMP, SMA dan SMK itu menjadi pinter. Yang kedua ngurusi TPP Pak Jazuli. Sekarang ini banyak guru sibuk ngurusi administrasi TPP, kadang-kadang ngajarnya sampai ke teledor. Halo? Ini saya khawatir mengurangi ketulusan. Dan itu bedanya Pak Jazuli Yai Harun bahwa saya dulu di pondok Pak, Yai ngomong gak tak tulis loh. Yai Maimun Adnan almarhum Pak. Jam sakmene ngomong ini kula cilik. Awakmu saiki sekolah nang ndi ngeten-ngeten. Niku cilik Pak. Jadi materi zaman Yai itu ingat terus. Tapi ini dosen-dosen kok kena dihitung Pak Jazuli. Aku cilik dosen iki ngomong ini. Itu ternyata setelah saya amati muncul dari ketulusan, muncul dari keikhlasan. Dan insya Allah siapapun santri, alumnus berbasis pondok pesantren, rata-rata ketulusan seorang kiai itu yang membuat ilmu nafi'. Ingat Bapak Ibu, ilmu itu hanya ada 3. Satu ilmu nafi', yang kedua ilmu tabdir, yang ketiga ilmu duri. Ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat, minimal seapa sih manfaat untuk dirinya. Syukur-syukur manfaat untuk orang lain dan manfaat untuk masyarakat. Ojo sampai jadi ilmu tabdir, pinter tapi masyarakat gak butuh. Awake dhewe gak iso nglakoni naudzubillah min dzalik. Malah ranking yang ketiga yang lebih jelek lagi adalah ilmu duri, ilmu yang membahayakan. Pinter tapi gak nembujuki wong, naudzubillah min dzalik. Insyaallah saya melihat ya Muto Harun orangnya minal mukhlisin ya. Insya Allah Pak Jazuli juga begitu. Mudah-mudahan seluruh alumnus daripada Al-Amin ini termasuk ilmu nafi'. Allahumma amin. Cekap semanten kami selaku wakil daripada Bapak Dr. Haji Mahmud Fauzi karena dia PLT tadi itu sampean wae. Kula matur nuwun ngelancangi beliau dan saya atas nama orang agama bangga dengan pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan bangsa ini dipimpin oleh alumnus pondok pesantren utamanya Al-Amin. Demikian dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your speech. May your speech will be useful for us. Atas sambutan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Dear happy audience, now we step to the agenda that we have awaited for. It is Mau'idul Hasanah by Professor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid. The Honorable Kiai Haji Ahmad Mujahid, time is yours. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sesaat lagi kita akan mengikuti acara yang telah kita nanti, yakni Mau'idhah Hasanah. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid, Magister Agama